Penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum. Dengan telah dibacakannya putusan tersebut, maka perkara pra peradilan atas nama Peggy Setiawan bukan DPO. Harusnya dilakukan penyelidikan. Aduh, gimana ini penyidik? Dilakukan penyelidikan dulu. Kami akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Oke, baik, makasih. Ya, isu hangat memang kadang bikin penat, apalagi kalau kita tidak bisa mencerna dengan cermat. Simak terus program Rakyat Bersuara supaya tidak lagi ada informasi yang sesat. Jangan lupa secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Kejutan menyeruak, Peggy bebas, Palu Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Bandung, Eman Sulaiman, tok membebaskan Peggy Setiawan. Peggy lepas dari seluruh jeratan hukum, status tersangkanya pun batal. Putusan itu disebutnya adil demi Indonesia. Peggy memang bebas, tapi kasus Vina belumlah tuntas. Peggy, keluarga, dan tim pembela bisa bernapas lega, tapi bagaimana dengan para terpidana lainnya di kasus Vina? Dan siapa buronan yang disebutkan dalam putusan pengadilan? Nyatakah mereka atau sosok hantu belaka? Pemirsa, inilah Rakyat Bersuara bersama saya, Aiman Wicaksono. Saya tidak sendiri, saya undang ke panggung Rakyat Bersuara pengacara Peggy Setiawan. Peggy Setiawan adalah kini mantan tersangka kasus pembunuhan Vina, Tony RM. Silakan Bung Tony. Anda kurang tidur nih? Iya. Berapa lama nggak tidur? Saya nggak tidur itu pertama menjelang putusan. Oke. Ya. Kemudian semalam juga. Nggak tidur sama sekali tuh menjelang putusan? Enggak. Kenapa? Ya karena saya biasa tidur jam 2. Sementara dari Indramayu ke Bandung itu perjalanan kurang lebih 3 jam. Jam 3 harus berangkat karena jam 7 itu saya udah janji banyak orang yang suka dengan Peggy, dengan kami itu sudah menunggu jam 7 pagi di Pengadilan Negeri Bandung? Iya, karena kalau sampai sana jam 8:30 keburu sidang. Oke. Ya, jadi saya harus. Jadi minggu malam nggak tidur tuh? Nggak tidur. Dan Senin kemarin, malam? Ya, setelah bebas, itu banyak sekali tamu di sekretariat kami di Bandung. Itu sampai malam, bahkan teman-teman media juga pada nginep di situ. Ya,
Jadi biasa. akhirnya tidurnya itu ya paling 2 jam. Oke, hari Senin 4-2 jam. Iya, Sekarang masih mudah-mudahan- bisa? Ya, sekarang bisa. saya masih bisa memenuhi Oke. sebagai apresiasi kepada iNews yang selama ini mengawal kasus Peggy Setiawan. Terima kasih. Tapi Anda kurang tidur nggak apa kan? Karena nanti harus menjawab counter-counter dari Bung Rasman Nasution. Oh, sudah ada di otak saya itu. Oke. Luar biasa. Baik, terima kasih. Silakan. Sebelah sana, Pak. Sebelah sini boleh. Oke. Sini boleh. Bang nih. Oke, nanti saya rapikan. Selanjutnya ada juga praktisi hukum Bung Saur Siagian. Bung Saur, selamat malam. Selamat. Ada pula penasehat Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Inspektur Jenderal Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat malam. Terima kasih Pak, sehat selalu. Silakan. Dan yang selalu tidak pernah sepi komentar dari netizen. Bahkan saya diminta untuk tidak mengundang lagi seorang yang ada di tengah-tengah kita. Tapi saya katakan bahwa kebenaran itu butuh keadilan. Dan keadilan bagaimanapun juga selalu butuh dua sisi. Dan oleh karenanya saya selalu mengundang Bung Rasman Arif Nasution. Selamat malam Bung Rasman. Ya. Selain itu hadir pula psikolog forensik dengan analisisnya yang tajam, Bung Reza Indragiri. Bung Reza, saya sempat berbincang dengan Anda dan Anda punya, ya, saya tidak mengatakan teori baru, tapi Anda punya pendapat yang baru terkait dengan apa yang sudah kita saksikan bersama kemarin dan hari ini. Dan tahukah Anda, hari ini adalah persis 40 hari Peggy diproses hukum. Dari 21 hari ini dengan kemarin 39, tapi maksud saya dari tanggal 21 Mei ke kemarin putusan 39, tapi hari ini itu adalah 40 hari. Jadi tadi Peggy pulang dan lain sebagainya, 40 hari, kemudian ia sampaikan tadi ke beberapa tetangga dan juga lain sebagainya. Tapi intinya bahwa apa yang kita saksikan ini adalah sebuah fenomena dan pelajaran apa yang bisa kita petik, termasuk juga bagaimana nasib 7 terpidana lainnya. Kita tahu bahwa Saka Tatal sudah mengajukan PK kemarin. Bagaimana dengan 6 lainnya? Bagaimana dengan nasib-nasibnya? Tentu kita akan bahas nanti di Rakyat Bersuara tuntas. Tapi sebelumnya, kita simak dulu informasi berikut ini. Atas nama Peggy Setiawan, beserta surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Hakim Tunggal Eman Sulaiman mengabulkan seluruhnya pra-peradilan Peggy Setiawan. Ketukan palu Hakim Eman Sulaiman sekaligus menggugurkan status Peggy Setiawan sebagai tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 lalu. Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon. Kartini, ibu Peggy Setiawan, berurai air mata, haru dan bersyukur Peggy bebas dari jeruji besi. Alhamdulillah doa kalian semua hari ini terjawab. Peggy Setiawan bukan DPO, harusnya dilakukan penyelidikan. Gimana ini penyidik? Dilakukan penyelidikan dulu. Pihak Polda Jawa Barat menyatakan akan mematuhi putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Bandung, Jawa Barat. Akan mematuhi putusan sidang pra-peradilan yang telah diputuskan oleh Hakim Tunggal pra-peradilan untuk tersangka TS. Apa yang menjadi putusan hari ini adalah putusan yang wajib hukumnya kami penegak hukum tunduk. Keluarga Vina Arsita Dewi turut menanggapi hasil putusan hakim yang mengabulkan pra-peradilan Peggy Setiawan.
Sukaisi, Ibunda Vina berharap polisi bisa menangkap 3 DPO pembunuhan Vina. Harapannya ibu sih ya mau mencari yang 3 DPO itu. Oh, yang 3 DPO? Iya, yang pelaku yang sebenarnya. Peggy yang melawan telah menang di pra-peradilan. Lantas, bagaimana dengan para terpidana di kasus Vina lainnya? Ya, saya ingin langsung melihat bagaimana suasana di sekitar rumah Peggy di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Sudah ada rekan saya sana, reporter Faisal. Faisal, Anda bisa melaporkan tadi saya melihat bahwa Anda begitu berdesak-desakan di sana. Banyak sekali tetangga Peggy yang kemudian menyambut kepulangan Peggy di sana. Anda bisa ceritakan bagaimana suasananya tadi hingga malam ini. Silakan. Ya, selamat malam Aiman dan juga pemirsa Suara. Saat ini kami melaporkan langsung dari kediaman pribadi Peggy Setiawan yang berada di Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Di mana Aiman, jika bisa kami gambarkan, memang pada malam ini masyarakat masih bertahan di kediaman Peggy Setiawan yang memang ingin bertemu dengan Peggy Setiawan dan juga mengucapkan selamat atas bebasnya Peggy Setiawan yang sudah dibebaskan oleh Polda Jawa Barat pada Senin malam kemarin. Jika bisa kami gambarkan, Aiman dan juga pemirsa, saat ini masyarakat memang masih bertahan untuk bertemu dengan Peggy Setiawan yang memang saat ini informasinya sedang beristirahat terlebih dahulu. Dan juga jika bisa kami kabarkan pula Aiman bahwa pada sore tadi atau setibanya Peggy Setiawan di kediamannya yang berada di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat, memang antusiasme dari masyarakat inilah sangatlah tinggi. Tadi sejumlah masyarakat, bahkan dari pantauan kami di sini ada sekitar ratusan masyarakat yang dengan rela berdesak-desakan ke kediaman Peggy Setiawan ini untuk bertemu langsung dengan Peggy Setiawan dan juga untuk mengucapkan selamat. Nah, Aiman, ini ada sejumlah masyarakat atau ibu-ibu yang masih bertahan di kediaman Peggy Setiawan. Kita coba sapa dulu Aiman dan juga pemirsa. Selamat malam ibu-ibu. Halo. Halo, selamat malam juga. Halo ibu-ibu, nih kalau boleh tahu dari mana nih? Saya dari Bedulan. Bedulan sama kakak adik Bedulan. Saya dari Arjanangun. Oke, ini udah malam masih bertahan di sini. Mau ketemu Peggy, apa yang mau disampaikan, Bu? Ya, selamat kebebasan ya. Selamat atas kebebasannya yang ditunggu-tunggu selama ini gitu ya. Oke Bu, kemarin kan Hakim Tunggal Eman Sulaiman memutuskan bahwa Peggy Setiawan ini penetapan tersangkanya tidak sah. Nah, Ibu pas menonton berita ini tanggapannya gimana Bu? Wah, seneng banget, langsung loncat. Langsung makanya langsung nangis, kata ya Allah. Gitu, terharu banget lihat Ibu Kartininya gitu ya, semua sama advokat semuanya yang itu yang 22 yang disebutin itu seneng banget gitu. Karena dari awal memang ibu-ibu ini yakin ya kalau Peggy Setiawan ini bukan pelaku pembunuhan. Yakin banget gitu, yakin banget tidak bersalah. Udah tinggal yang itu DPO aja, yang nggak usah tinggal yang 7 semoga dibebaskan secepatnya, udah gitu aja ya. Oke, mungkin terkait kasus Vina dan Eki di Cirebon ini kan ibu-ibu pasti mantau nih karena di sosial media sangat banyak informasinya. Nah, untuk harapannya Bu ke pihak kepolisian untuk menyelidiki kembali kasus pembunuhan ini agar DPO atau pelaku yang sebenarnya ditangkap, harapannya apa Bu? Harapannya semoga secepatnya gitu ketemu gitu ya. Jangan apa ya, menurut siapa tuh, pokoknya ada 5 Peggy Setiawan, 5 harus itu didatangkan semua, harus ditanyain satu persatu ya, agar proses yang mana gitu asal clear gitu. Jadi Peggy yang Cianjur juga tidak was-was gitu ke masyarakat gitu ya, apalagi sekarang Kang Deddy kan udah tes DNA gitu siapa gitu sebenarnya gitu ya. Jadi ada Peggy yang lain juga harus diperiksa semua gitu. Oke, baik, luar biasa Ibu tampaknya sangat mengikuti perkembangan kasus ini ya Bu ya. Sampai nanti ketemu Peggy Bu. Oke, Aiman dan juga pemirsa. Demikian. Baik, terima kasih Faisal. Ini merupakan hal yang luar biasa. Sebelum saya menuju ke Peggy Setiawan, saya tahu Peggy Setiawan sudah menunggu, tapi saya ingin sedikit saja ke Bung Tony. Bung Tony ini luar biasa. Tadi Bung Tony bisa ceritakan ada desa, koreksi kalau saya salah, Arjawinangun dan lain sebagainya. Itu desa tetangga atau apa itu? Jauh itu. Jauh, berapa kilo? Berapa jam perjalanan naik motor misalnya? Iya, jadi kalau desanya Peggy Setiawan ini kan Kepongpongan, Kecamatan Talun. Ya, kalau Arjawinangun itu jauh, Pak. Jadi 1 jam Pantura ya, dari Pantura itu ya. Kalau ke Cirebon ke sana, ya
Kurang lebih 30 menit lah. Oh, setengah jam. Iya, itu Dan yang bukan dari Arjuna. dan nggak kenal Peggy itu? Tidak kenal. Datang saja. Datang dan Termasuk bahkan tadi sore di Bandung saja ya. Pada saat Peggy keluar dari tahanan, itu di depan pagar Polda Jawa Barat itu sudah banyak. Oh, dari menanti menunggu ya. di Polda Jabar di Bandung itu? Iya. Ada berapa? Ratusan? Ya banyak lah. Hanya saja kan karena isunya kan kabarnya jam 8 malam itu akan keluar, ternyata mundur sampai jam 10 kan. Ya akhirnya yang simpatisan itu yang ingin ketemu Peggy itu akhirnya berangsur-angsur bubar. Tapi mereka semuanya itu hanya ingin melihat Peggy Setiawan. Hanya ingin mengucapkan selamat, hanya ingin melihat, ingin tahu wajahnya itu. Jadi luar biasa itu antusias masyarakat kebebasan Peggy itu. Makanya saya ingat hakim itu mengatakan kami memutus ini bukan untuk kepentingan termohon, bukan untuk kepentingan pemohon, melainkan untuk Indonesia. Rupanya Indonesia mengharapkan Peggy Setiawan bebas, begitu, Bung Aiman. Baik, ya. Nanti kita akan dalami soal itu, bagaimana statusnya juga kita belum tahu sampai sekarang ya. Nanti kita akan dalami. Tapi saya sudah bergabung bersama dengan Peggy Setiawan dan sang ibu, Bu Titin, Bu Kartini, mohon maaf, Ibu Kartini. Selamat malam, Peggy dan Bu Kartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peggy bersama dengan Ibu Kartini sekarang sudah di rumah. Ini bukan di rumah pribadi ya, ini di rumah salah satu pengacara, betul ya? Ini rumah Ibu Yanti. Rumah Ibu Yanti. Yanti, baik. Peggy sehat-sehat sekarang, kurang tidur pasti? Alhamdulillah sehat, cuma dia sedikit kurang tidur. Kurang tidur. Berapa jam tidur semalam atau kemarin sebelum putusan? Nggak bisa tidur pasti? Kemarin 2 jam Bang. Sebelum putusan itu nggak bisa tidur. Langsung di serbu media. Nggak bisa tidur. Waktu minggu malam berarti nggak tidur sama sekali itu? Ya itu sedikit sih, cuma 1 jam mungkin tidur, cuma sholat subuh. 1 jam. Ya. Peggy 39 hari ya, 21 Mei sampai tanggal 8 Juli kemarin. Saya hitung coba itu 39 hari kurang lebih diperiksa sampai kemudian ditahan. Peggy, saya mau tanya, tentu Peggy merasa sekarang lega luar biasa, betul ya? Alhamdulillah, betul. Waktu di dalam tahanan Peggy begitu terusik karena Peggy merasa tidak bersalah pada waktu itu, tapi kemudian dilakukan proses hukum, betul? Betul. Saya ingin tanya dulu dari prosesnya, sebelum proses penangkapan. Waktu Peggy dihadirkan pada saat konferensi pers beberapa waktu lalu, Peggy dengan beraninya berteriak, saya tidak bersalah, saya siap mati. Apa yang ada di benak Peggy waktu itu? Peggy berani sekali di tengah proses hukum, di tengah banyaknya petugas kepolisian, waktu itu Peggy teriak dengan luar biasa. Dan kemudian ada beberapa petugas yang juga mencoba untuk menutup mulut Peggy. Peggy bisa ceritakan saat itu? Ya, yang pertama itu murni spontanitas dari hati, bukan yang paling dalam. Karena saya merasa memang saya tidak pernah melakukan kejahatan sekejam itu. Saya tidak pernah melakukan perbuatan yang sekeji itu sama sekali. Bahkan saya tidak pernah memikirkan untuk bisa menyakiti seorang, menyakiti orang lain, untuk menyakiti sesama. Jadi ketika pihak kepolisian menyebutkan seperti itu, maka hati saya sudah berhancur. Apalagi saya melihat foto keluarga saya dibawa-bawa, terus nama baik kata martabat keluarga saya dihancurkan. Itu benar-benar batin saya bergejolak. Benar-benar saya dengan nekatnya, karena spontanitas saya berani melawan, karena saya memang merasa benar, saya masih tidak bersalah. Dari hati yang paling dalam, spontanitas Peggy berteriak, dan apapun resikonya, misalnya ditambah hukuman dan sebagainya, Peggy tidak terpikir. Intinya bahwa Peggy menyampaikan apa yang menurut Peggy benar. Benar, betul. Peggy pada waktu itu tahu apa ancaman hukuman Peggy? Ya, benar tahu ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Mati atau seumur hidup, betul. Dan Peggy tahu itu. Siapa yang memberitahu pertama kali? Ya, pengacara. Oh, pengacara. Dari pihak penyidiknya tidak memberitahu ancaman hukumannya? Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana? Ya, itu penyidik juga sama kayak seperti itu. Sempat diberitahu juga ancaman hukumannya adalah hukuman mati. Pada waktu Peggy tahu itu,
Apa yang Peggy lakukan? Sementara Peggy merasa bahwa Peggy tidak bersalah. Peggy tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan. Tapi Peggy kemudian diancam hukuman mati atas nama undang-undang. Jujur saya sangat sedih, sangat prihatin dengan apa yang terjadi seperti ini. Jadi saya sebagai masyarakat kecil, sebagai masyarakat miskin, saya sangat-sangat sedih sekali. Peggy sempat mengatakan apa waktu itu kepada penyidik pada saat diberitahukan bahwa pasal yang dikenakan Peggy adalah pasal 340 KUHP. Hukumannya adalah ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal hukuman mati. Saya hanya bisa mencoba menjelaskan setahu saya yang saya alami karena saya merasa tidak bersalah. Apa yang Peggy jelaskan waktu itu? Dan saya menjelaskan kronologi sebenarnya bahwa saya pas jadi tidak ada Bandung, saya tidak sama sekali tidak pernah terlibat, saya sama sekali tidak pernah mengenal korban seperti itu. Lalu apa bukti yang dimiliki penyidik pada waktu itu yang disampaikan kepada Peggy? Nah, yang dikatakan itu adalah bukti itu ada teman-teman kamu yang memberitakan bahwa kamu ikut ditahan sebagai dalam semua ini sebagai pembunuh utama, pelaku utama seperti itu. Kurang lebih. Atas pernyataan siapa misalnya disebutkan? Salah satu contoh Sudirman. Mohon maaf siapa? Salah satu contoh Sudirman. Sudirman itu adalah salah satu terpidana. Dikatakan Peggy, tapi Peggy yang mana tidak tahu. Apakah pernah berkomunikasi dengan pihak Sudirman, Peggy? Atau pengacaranya mungkin Peggy pernah tahu soal itu? Saya pernah waktu SD saya satu sekolah baru ke Sudirman. Tanya ke Sudirman bahwa benar kamu menuding saya misalnya seperti itu? Belum pernah. Pernah komunikasi ke pihak pengacara Sudirman? Belum pernah sekali. Belum pernah, oke. Dan pada waktu itu hanya satu pernyataan yang disampaikan bahwa pernyataan Sudirman yang membuat Peggy terjerat kasus hukum. Betul? Betul? Betul. Peggy, saya mau tanya soal pribadi sedikit. Peggy pernah dipertanyakan, saya lihat di kanan Peggy ada tato, betul? Oh betul, benar. Pernah ditanyakan bahwa itu salah satu alasan kenapa kemudian Peggy ditangkap karena tato tersebut? Apakah pernah? Saya bertanya ini. Salah satu Peggy ditarget karena Peggy memiliki tato di tangan kanan. Ya itu karena apa ya? Mungkin itu enggak dijelasin secara detail Pak. Jadi ya mereka cuma nanya ini pindah di mana, tanggal berapa udah. Oke. Terus ya penyidik menanyakan itu ya? Ya benar. Oke, terus Peggy jawab apa? Silakan. Ya karena saya ini tato bikin di perempuan satu ini, yang ini di Bandung, terus penyidik tanya ke kita tanggal berapa bikinnya, sama siapa seperti itu. Peggy jelaskan apa? Boleh dijelaskan lengkap saja Peggy, nggak apa-apa. Jelasin bahwa ini produk bikin di Bandung dan di Cirebon, yang ini di Bandung, yang ini di Cirebon, ini di Bandung 4 tahun. Ini 2015, ini 2016. 2016, oke. Terus kemudian ditanyakan apa lagi soal itu, soal tato itu? Ditanyakan apa lagi soal tato tadi? Kan Peggy sudah jelaskan ini 2016 di Bandung dan kemudian Cirebon. Ditanyakan apa lagi? Cuma itu saja, baik. Peggy juga sempat dikatakan berganti nama menjadi Robi, betul? Benar. Jadi menanyakan itu. Apa jawaban Peggy? Ya itu bukan ganti nama. Jadi itu hanya sebuah itu nama adik saya Robi. Jadi saya pakai nama adik Robi. Itu hanya nama gaul. Nama gaul. Contoh saya ketika saya kenalan sama cewek itu nama saya Robi karena misalkan saya pakai nama Peggy itu sering dibully karena mereka itu rata-rata kebanyakan suka ngebully Peggy Peggy Melati semua gitu kayak cewek namanya gitu. Oke. Peggy malu karena namanya sering diejek seperti nama perempuan Peggy. Jadi mengenalkan diri sebagai Robi. Padahal Robi itu adalah nama adik Peggy, betul? Benar. Oke, jadi bukan berganti nama. Tidak pernah berganti nama Peggy? Tidak sama sekali tidak pernah. Jadi waktu kejadian Peggy berada di Bandung. Di Bandung kan? Di Bandung. Pada waktu kejadian kan waktu itu sempat diperiksa Peggy, betul ya? Saya sedikit ke belakang karena supaya ini kemudian bisa menjadi pelajaran banyak pihak. Peggy sempat diperiksa waktu itu. Tidak sama sekali tidak pernah. Maksud saya didatangi oleh polisi kemudian disita motornya, betul? Benar. Kalau perumahan didatangi dan masuk sistem benar. Peggy ada waktu itu? Tidak ada, saya di Bandung. Saya sedang bekerja. Terus kemudian disampaikan apa waktu itu ke Peggy?
Itu dari mama, si mama nelpon, dari pihak mama nelpon, sampaikan saya bahwa tadi ada pihak kepolisian mengambil motor, ke sini, katanya mau dari ini, terus ya saya tanyakan ke mama, kronologinya apa, terus mama coba jalan. Peggy tahu bahwa itu terkait dengan kasus pembunuhan Vina? Padahal tidak pernah tahu, tidak pernah tahu. Kapan Peggy pertama kali tahu bahwa Peggy dibidik untuk kasus pembunuhan Vina? Beberapa hari kemudian mama telepon lagi bahwa menjelaskan bahwa saya nanya, "Ma, itu kan tadi kemarin itu ada kenapa misalnya polisi gitu ke rumah saya." Pas mama itu 2 hari kemudian telepon lagi bahwa ngabarin bahwa ini sebenarnya ada kasus ini katanya kamu terlibat gitu. Jadi di 2016 ya? Ya. Oke, apa yang Peggy lakukan pada waktu itu ketika Peggy diketahui bahwa Peggy sedang dilakukan pemeriksaan, sedang dilakukan penyelidikan terkait dengan kasus pembunuhan Vina yang teman laki-lakinya adalah anak seorang polisi di sana? Ya saya seperti biasa karena saya merasa dia bersalah ya saya harus tetap aja di sama-sama bodoh misalkan saya memang benar bersalah pasti polisi juga menangkap saya di Bandung karena saya sudah menjelaskan bahwa saya ada di Bandung. Itu. Peggy sempat panik? Tidak sama sekali, tidak sama sekali. Tidak sama sekali? Kenapa? Karena saya masih tidak bersalah. Walaupun motor Peggy disita dan lain sebagainya, kemudian rumahnya digeledah, diperiksa, Peggy sama sekali tidak panik pada waktu itu karena Peggy yakin tidak melakukan apapun. Tidak ada pun yang satu pun dilakukan oleh Peggy untuk membela diri, misalnya Peggy menghubungi kawan dan lain sebagainya, kenalan dan lain sebagainya, atau mungkin orang yang mengetahui soal hukum. Oh iya, itu saya konsultasi sama Ibu Yanti. Karena kebetulan Ibu Yanti waktu itu mama saya kerja di rumah Ibu Yanti. Oke, sebagai asisten rumah tangga. Rumah tangga, benar. Oke, baik. Saya ingin menggali lagi Peggy, tapi nanti saya akan kembali. Saya akan jeda dulu sejenak. Peggy dan Ibu Kartini mohon di sana. Ada beberapa pertanyaan lagi yang saya ingin tanyakan kepada Peggy. Kita akan segera kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami, Rakyat Bersuara.